Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Farid. Kami dari kelompok 1 BWIA akan menjelaskan mengenai peran Lactobacillus acidophilus dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan pencegahan gangguan pencernaan. Di next. Adapun anggota kami ada Bagas Putut Pratama, Destriwan Marito Parapat, Mandara Supratiwi, Aisyah Fadila Mufti, Syemah Hunafa Kutsi, Kisah Sofiatul, dan Daniel Briana Inggolan. Di next. Berikut topik yang akan kami bahas, bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan kata kunci dari pertanyaan yang sudah kami tentukan. Nah, dalam menentukan kata kunci, kelompok kami itu melakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menentukan topik mini literatur review agar pembahasan kami itu lebih terarah. Tahap kedua, kami membuat pertanyaan yang belum dibahas oleh kelompok lain. Nah, hasil dari tahap ini adalah peran Lactobacillus acidophilus dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mencegah gangguan pencernaan. Selanjutnya, kami mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut dan memilih jurnal-jurnal yang paling relevan. Nah, hasil yang diperoleh di beberapa jurnal itu sesuai, namun kami menyaring kembali menjadi 10 jurnal terbaik. Dari jurnal yang sudah kami pilih, akhirnya kami menemukan kata kunci utama yang digunakan secara keseluruhan, yaitu Lactobacillus atau Lactobacillus acidophilus, probiotik, dan good microbiota. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada pun strategi dalam menelusuri dan menemukan literatur yang kami gunakan. Pertama, kami menentukan topik dan kata kunci yang relevan. Kata kunci tersebut kemudian kami gunakan pada database seperti PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect. Hasil pencarian kami saring berdasarkan judul, tahun, dan jenis artikelnya. Kami juga membaca abstrak untuk memastikan kesesuaian, lalu menelaah metode dan hasil pada artikel yang relevan. Selain itu, kami juga memperhatikan kualitas jurnal dan penulisnya. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian kami simpan dan gunakan sebagai dasar untuk acuan sebagai penyusunan tugas. Next. Selanjutnya yaitu sumber dan cakupan literatur yang ditinjau. Seluruh artikel yang kami analisis ini merupakan jurnal internasional yang pastinya bereputasi yang membahas mengenai peran probiotik Lactobacillus acidophilus dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mencegah gangguan pencernaan. Cakupan penelitiannya pasti beragam, tapi fokusnya tetap pada manfaat bakteri ini. Seperti jurnal pertama yang menilai efektivitas dua strain Lactobacillus acidophilus pada manusia. Lalu jurnal kedua yang mengkaji mengenai aktivitas antimikrobal Lactobacillus acidophilus terhadap bakteri E. coli, yaitu patogen pada pasien diare, dan juga jurnal ketiga mengenai penggunaan Lactobacillus pada pasien COVID-19 yang memiliki gejala gastrointestinal dan beberapa jurnal lainnya yang pastinya membahas mengenai peran Lactobacillus dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan gangguan pencernaan. Next. Selanjutnya ada tesis dan pertanyaan penelitian. Dalam beberapa jurnal yang sudah kami tinjau, kami menemukan beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan peran Lactobacillus acidophilus dalam menjaga keseimbangan bakteri di usus dan mencegah gangguan pencernaan. Salah satu pertanyaan yang kami tertarik adalah seberapa besar kemampuan Lactobacillus acidophilus dalam mengubah komposisi bakteri usus, serta apakah perubahan tersebut benar-benar membantu memperbaiki gejala pencernaan seperti sindrom usus iritabel atau IBS dan diare. Kami juga ingin mengetahui efektivitas probiotik ini dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit seperti Escherichia coli, seperti yang terlihat dalam beberapa penelitian tentang antimikroba. Selain itu, kami tertarik mengeksplorasi mekanisme biologis yang mendasari manfaat probiotik. Misalnya, apakah lactobacillus bisa meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek, memperkuat lapisan usus, atau mengurangi peradangan.
Nah, pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana faktor luar seperti lingkungan, makanan, pola makan, dan resiko penyakit kronis memengaruhi keseimbangan bakteri di usus, sehingga penggunaan probiotik menjadi solusi yang relevan untuk mencegah gangguan pencernaan. Dengan fokus ini, tujuan kami adalah memahami sejauh mana Lactobacillus acidophilus dapat berperan sebagai cara efektif untuk meningkatkan kesehatan usus serta mengurangi resiko gangguan pencernaan. Next. Selanjutnya, ada pun informasi kunci dan keterkaitan konsep dan literatur. Sebagian besar penelitian kami menunjukkan bahwa gangguan pencernaan seperti IBS berkaitan dengan ketidakseimbangan mikrobiota usus dan disbiosis. Lactobacillus acidophilus berperan sebagai probiotik yang membantu mengembalikan keseimbangan tersebut. Beberapa strain L. acidophilus terbukti menekan bakteri patogen, mengurangi produksi gas, dan juga memperbaiki gejala IBS setelah beberapa minggu konsumsi. Kesimpulannya, probiotik ini berpotensi membantu menormalkan mikrobiota usus dan mengurangi gejala gangguan pencernaan. Next. Lalu, apa sih benang merah dan latar belakang studi ini? Jadi, beberapa penulis dari berbagai studi dari 10 artikel yang tadi kami analisis menekankan bahwa ketidakseimbangan mikrobiota usus atau disbiosis berperan penting dalam munculnya gangguan pencernaan, infeksi, dan gangguan imun. Lactobacillus acidophilus dipandang sebagai probiotik kunci karena kemampuannya dalam menjaga homeostatis usus, meningkatkan imunitas, serta melindungi mukosa dari patogen seperti E. coli. Banyak studi dilakukan pada pasien seperti diare terkait antibiotik, infeksi COVID-19 dengan gejala gastrointestinal, hingga model hewan dengan inflamasi usus atau hiperurisemia, yang menunjukkan kebutuhan solusi non-farmakologis yang aman. Setting penelitiannya beragam, mulai dari uji klinis yang dilakukan di rumah sakit atau klinik dengan pasien dewasa, penelitian laboratorium menggunakan isolat E. coli dari pasien diare, serta eksperimen hewan di laboratorium mikrobiologi. Secara keseluruhan, seluruh artikel ini menyoroti bagaimana potensi Lactobacillus acidophilus sebagai intervensi terapeutik untuk memulihkan fungsi usus dan menurunkan beban penyakit. Next. Selanjutnya terdapat metode dan desain penelitian dari literatur di mana banyak menggunakan berbagai metode seperti uji klinis seracak atau LCT, eksperimen laboratorium in vitro dan in vivo, hingga tinjauan pustaka sistematis dan naratif. Pada studi klinis dilakukan dengan desain randomized double blind placebo control di mana mengukur gejala pencernaan seperti diare, konsistensi tinja, dan respon gastrointestinal menggunakan kuesioner standar. Juga analisis data memakai uji statistik seperti Mann-Whitney, Wilson, Chi-squared, dan ANOVA. Selanjutnya, eksperimen laboratorium in vitro menilai aktivitas antimikroba melalui kultur bakteri, biochemical testing, dan 16S rRNA sequencing. Sementara studi in vivo pada hewan mengamati ekspresi gen inflamasi, sitokin, serta perubahan histologis organ, dianalisis dengan RT, qPCR, dan bioinformatika. Artikel review melengkapi dengan pencarian literatur sistematis menggunakan pedoman Prisma, lalu menyajikan sintetis naratif tentang mekanisme kerja probiotik. Secara keseluruhan, metode klinis, eksperimen, dan review saling melengkapi, sehingga klinis klinis menunjukkan efek langsung pada manusia, eksperimen menjelaskan mekanisme biologis, dan review memperkuat pemahaman menyeluruh tentang efektivitas Lactobacillus acidophilus. Next. Selanjutnya ada penyajian dan interpretasi hasil penelitian. Nah, dalam tinjauan naratif, beberapa penulis biasanya menyajikan data dengan mengompilasi berbagai temuan ke dalam tabel ringkasan dan skema mekanisme. Sementara beberapa penulis peneliti eksperimen biasanya menampilkan grafik, plot, dan gambar histologis yang didukung analisis statistik.
Meskipun bentuk penyajian dan interpretasinya berbeda, berbagai studi tentang intervensi kesehatan usus, baik tanaman Ayurveda maupun probiotik Lactobacillus, menunjukkan pola mekanisme yang konsisten. Keduanya membantu menyeimbangkan kembali bakteri baik di usus, meningkatkan produksi metabolit bermanfaat seperti SCFA, memperkuat dinding usus melalui protein pelindung, dan menurunkan peradangan dengan menekan zat proinflamasi. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan tradisional maupun modern bekerja melalui jalur yang mirip untuk menjaga kesehatan pencernaan. Next. Selanjutnya itu inkonsistensi dan argumen yang bertentangan dalam literatur. Nah, inkonsistensi peran Lactobacillus dalam kesehatan usus dan penyakit infeksi telah menjadi perhatian utama dalam literatur ilmiah, menentang gagasan bahwa manfaat probiotik ini bersifat universal. Contohnya, studi tentang irritable bowel syndrome atau yang disebut tadi IBS menunjukkan hasil yang saling bertentangan. Sebagian melaporkan penurunan jumlah Lactobacillus pada pasien, sementara yang lain menemukan peningkatan atau tidak ada perbedaan, menjadikan generalisasi manfaat suplementasi sulit dilakukan. Inkonsistensi serupa terlihat pada penggunaan Lactobacillus acidophilus untuk mengatasi gejala gastrointestinal pada COVID-19, di mana beberapa penelitian melaporkan perbaikan diare dan inflamasi, namun studi lain gagal menunjukkan dampak signifikan pada progresi penyakit. Perbedaan hasil ini sebagian besar bersumber dari kompleksitas metodologi penelitian, termasuk variasi desain studi, metode identifikasi mikrobiota yang digunakan, dan yang paling penting, keragaman besar antara spesies dan strain Lactobacillus yang memiliki efek biologis yang unik. Baik, dari beberapa jurnal yang telah kami teliti, ada beberapa aspek yang perlu diuji lebih lanjut. Nah, beberapa aspek tersebut diantaranya perlu dibandingkan langsung karena setiap strain menunjukkan hasil yang berbeda terhadap gejala pencernaan dan respon imun. Selain itu juga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai dosis yang optimal, durasi konsumsi, atau keberlangsungan kolonisasi probiotik di usus manusia. Selain itu juga diperlukan uji klinis berskala besar pada analisis mikrobiota feses dan biomarker inflamasi guna membuktikan mekanisme kerja biologi secara efektif. Sebagian besar studi pada jurnal-jurnal ini juga masih berbasis in vitro atau hewan, sehingga masih belum dipastikan lagi keefektivitasan dan keamanannya selama jangka panjang. Oleh karena itu, tetap dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut dan komprehensif guna memperkuat bukti ilmiah yang ada. Bisa di next. Baik, mungkin itu saja pemaparan penjelasan dari kami mengenai peran Lactobacillus acidophilus. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.